Halo guys, saya Trep. Di video ini, kita akan berjalan kaki dari Kebun Binatang Surabaya menuju Bakso Rindu Malam dan Malsutos. Melewati jalan Style, kita juga sekaligus mengecek kondisi parkir liar serta pedagang kaki lima yang biasa mangkal. Sejauh ini tidak terpantau adanya mobil yang diarahkan jukir liar di jalan depan patung Suro dan Boyo. Belum sah datang ke Surabaya kalau belum berfoto di depan patung ini. Tidak heran banyak yang menawarkan jasa fotografer di sekitar. Sekarang mari kita telusuri jalan Style ini. Terlihat ada sejumlah petugas di sub yang berjaga. Oh ya, jika teman-teman ingin naik shuttle bus menuju Terminal Joyoboyo, titik kumpulnya ada di sini. Untuk pedagang kaki lima sepertinya tidak ada perubahan. Kembali ke setelan awal meski minggu lalu baru saja dirazia. Mungkin memang harus ada petugas Satpol PP yang ditugaskan berjaga. Terbukti bahwa adanya petugas di sub membuat jalanan tampak rapi. Tikungan jalan Style yang biasanya dipadati sepeda motor terlihat lengang. Yang tersisa hanyalah parkir di dalam bangunan pribadi. Lalu bagaimana dengan yang ada di sisi kanan jalan ini? Entahlah. Karena belakangan ada petugas dishub yang berjaga di sini tanpa mempermasalahkannya. Begitu pula dengan kendaraan-kendaraan yang ada di sisi kiri jalan. Apa karena parkiran resmi di dalam KBS penuh? Nanti akan kita cek untuk memastikannya. Ini nggak mungkin jatuh ya? Kondisi trotoar patut menjadi catatan tersendiri, sangat tidak layak untuk pejalan kaki. Di sisi lain, sejumlah PKL yang biasa mangkal di seberang ternyata menghilang. Mari kita berbelok sejenak untuk melihat seperti apa parkiran resmi Kebun Binatang Surabaya. Sepertinya masih ada ruang untuk parkir mobil di dalam. Jumlah pedagang kaki lima di sini juga tidak sedikit.
Kembali ke Jalan Style, saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, Bakso Solo Rindu Malam. Ngomong-ngomong, bukan rahasia jika guiding block bagi penyandang tunanetra di trotoar jalanan Surabaya sangat tidak layak? Setuju tidak kalau kapan-kapan kita buat video menyusuri guiding block tersebut? Memasuki Jalan Ciliwung, kondisi trotoar ternyata semakin memprihatinkan. Saya tidak akan banyak memotong di bagian ini agar teman-teman bisa ikut membuktikannya sendiri.
Akhirnya kita tiba di warung bakso Rindu Malam, berdiri sejak tahun 1984, sejumlah artis ibu kota acap datang ke sana. Tak jauh ada Malsutos atau Surabaya Town Square, jadi sekalian saja kita menuju ke TKP. Bisa dilihat kondisi trotoar di jalan ini pun setali 3 uang. Di seberang perempatan ada tos serba palapa yang selalu ramai dipadati pengunjung. Tujuan akhir kita ada di sisi kanan jalan, tepat di samping mall adalah Hotel Bintang 4 Art Hotel TS Suites. Dan seperti ini bagian dalam Mall Sutos yang sekarang sudah mulai sepi. Padahal dulu mall berkonsep semi outdoor ini lumayan ramai. Terlebih karena rutin diadakan konser musik gratis yang menghadirkan musisi papan atas nasional. Dua yang pernah saya tonton adalah almarhum Glenn Fredly dan Duo Maya. Yuk berkeliling untuk melihat tenan apa saja yang masih buka. Toiletnya ternyata masih bersih dan beroperasi dengan baik. Di sebelah kanan dulunya ada supermarket yang cukup ramai. Ada akademi roller skate di lantai 1. Juga smoking area bagi yang ingin merokok. Walau sepi, kebersihan mall ini tetap terjaga. Menariknya, Sutos punya running track indoor di dalam mall yang pertama di Indonesia.
Rugi kalau dilewatkan oleh penggemar olahraga lari. Kenapa? Bioskop di lantai atas sayangnya juga sudah tutup. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Adakah kenangan di Malsutos? Ditunggu ceritanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.